Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Well, di episode kali ini kita akan membahas tentang tips mengatasi minder. Jadi sebenarnya apa sih minder itu? Mungkin kita pernah merasa ketika bergaul kita agak canggung atau menjadi orang yang merasa insecure dengan dunia-dunia di sekitar kita, atau pada kelompok-kelompok tertentu, atau pada circle-circle tertentu. Nah, ternyata ada banyak hal yang menyebabkan kita merasa insecure. Jadi banyak sekali hal yang menjadi penyebabnya. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas satu persatu. Jadi minder itu adalah perasaan canggung, tidak percaya diri yang dapat muncul ketika kita merasa kurang berharga atau merasa tidak setara dengan orang lain. Tidak setara. Jadi contoh, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kita merasa, aduh saya ini, apalah saya ini, dalam bahasa Bugis Makassarnya, apa tong saya ini kasihan, apa tong saya ini kodong, saya ini begini ja. Nah, hal-hal yang seperti itu akan memunculkan perasaan canggung atau perasaan minder. Jadi rasa minder ini juga bisa muncul di berbagai situasi, mulai dari acara sosial, di tempat kerja, di tempat bergaul, bahkan di dalam membangun hubungan pribadi dengan orang lain. Tapi jangan khawatir, karena di episode kali ini saya akan coba merangkum beberapa tips mengatasi rasa minder yang semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama adalah kenali akar perasaan minder. Jadi mari kita hadapi perasaan minder ini dengan berani. Coba renungkan ini. Apakah ada pengalaman masa lalu yang menyimpan luka atau meremukkan percaya diri kita? Contoh, mungkin kita sering dibully dan itu yang membuat kita merasa minder. Coba kita pelajari kembali hal-hal apa yang membuat kita minder. Setelah itu, maka jika kita sudah menemukannya, maka mari kita hadapi masa lalu dan belajar dari situ. Karena memang kita hidup di masa sekarang dan kita berjuang untuk masa yang akan datang. Masa lalu adalah bagian dari proses kehidupan yang memang harus kita lewati, dan tentunya bukan untuk dilupakan, tetapi kita harus belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Sebab bagaimanapun juga kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk terus larut atau terus hidup dalam bayang-bayang rasa minder itu. Yang kedua adalah mengubah pola pikir negatif. Jadi sadarilah, kita semua ini adalah manusia yang sempurna dalam ketidaksempurnaan. Bahasa simpelnya, kita ini semua sama-sama manusia. Apapun orang lain, baik itu dari status sosialnya, pangkat jabatannya, ataupun dari segi hartanya, ya itu hanya menjadi pembeda yang tidak boleh membuat kita merasa dibeda-bedakan. Karena persoalan rezeki itu kan setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan karena ada perbedaan-perbedaan itu lalu membiarkan diri kita ini terlalu larut dalam pikiran-pikiran negatif yang justru akan menguasai hati dan pikiran kita. Jadi mari kita ubah pikiran-pikiran itu menjadi kata-kata penuh cinta, menjadi sesuatu yang indah, dan menjadi dukungan untuk kita sendiri. Karena kita pantas untuk mencintai diri kita apa adanya. Yang ketiga adalah fokus pada kelebihan. Jadi kita harus mengalihkan perhatian kita pada segala kelebihan dan potensi yang telah menghiasi hidup kita. Jadi kita fokusnya pada kelebihan kita. Ingatkan diri kita bahwa meskipun tak selalu sempurna, kita punya bakat, kita punya kelebihan, dan kita punya cinta yang bisa kita bagikan dengan dunia ini. Karena kalau kita terus berpikir terhadap diri kita, tentang kehidupan kita, lalu kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang terkesan beruntung daripada kita, ya tentunya maka ini akan justru membuat diri kita menjadi semakin insecure atau menjadi semakin minder dalam bergaul dengan orang-orang lain. Yang keempat adalah tetap realistis.
Mungkin terkadang kita menuntut diri kita untuk menjadi lebih besar dari apa yang bisa kita capai. Jadi coba kita buka mata dan hati kita dan terimalah kenyataan bahwa kita tak harus selalu sempurna. Inilah kita. Apapun itu, inilah kita. Percayalah bahwa diri kita yang sebenarnya telah cukup berharga. Jadi tidak usah terlalu sibuk membandingkan kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Karena setiap pribadi itu adalah makhluk Tuhan yang sama-sama memiliki potensi yang luar biasa. Tidak ada yang membedakan kita kecuali iman kita. So, tetap belajar, tetap semangat. Yang kelima adalah kelola rasa cemas. Jadi rasa cemas ini kadang menyergap kita, membelenggu jiwa dan hati kita. Tetapi kita tak perlu takut, karena kita punya cara untuk meredakan gelisah itu. Cara untuk meredakan rasa cemas atau meredakan gelisah itu tentunya berbeda-beda. Dan salah satu yang perlu dicoba adalah dengan menemukan ketenangan dalam setiap hembusan nafas kita. Yang keenam, menguasai kemampuan. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita tidak boleh mager. Jadi kita harus terus belajar dan menguasai kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan. Karena setiap langkah maju adalah pencapaian besar bagi diri kita. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Pelajari banyak-banyak hal yang kira-kira bisa kita butuhkan kelak di kemudian hari. Tapi ingat bahwa bersabarlah dalam prosesnya, karena kita sedang tumbuh dan berkembang. Nah, dalam dunia yang serba kompetitif ini, seringkali kita merasa tertinggal. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi, berhentilah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita punya cerita hidup dan potensi yang unik yang tak tergantikan oleh siapapun. So, jangan lupa untuk menghargai diri kita, menghargai keunikan yang kita miliki. Dan yang kedelapan adalah ketika kita merasa terlalu berat, jangan takut untuk mencari pelukan dalam dukungan orang-orang terdekat. Jangan ragu-ragu untuk berbicara, berbagi, mencurahkan hati. Kita tidak perlu berjuang sendiri karena kita punya orang-orang yang peduli dan mendukung kita. Yang kesembilan adalah jangan takut gagal. Mari kita hadapi ketakutan kita dengan kepala tegak dan hati yang berani. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan di dalam kegagalan itu tentunya terdapat pelajaran berharga yang akan membimbing kita menuju kesuksesan. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk selalu mengevaluasi diri atau bermuhasabah. Kita evaluasi diri kita kalau perlu setiap hari, agar kita bisa menemukan celah-celah yang bisa menghambat potensi kita menuju kesuksesan, sekaligus untuk membantu kita bangkit atau keluar dari perasaan minder. Yang ke-10 adalah mari kita renungkan bahwa setiap langkah kecil adalah langkah maju. Jangan pernah ragu untuk mencoba dan terus berusaha. Dengan setiap usaha, kita sedang memupuk potensi besar yang ada di dalam diri kita. Jadi tidak mesti kita harus memulai dengan sesuatu yang wah gitu. Jadi yang biasa-biasa saja, sesuai kemampuan kita, sesuai potensi atau sumber daya manusia, sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai kesuksesan kita. Yakinlah bahwa setiap manusia itu terlahir sempurna dalam ketidaksempurnaan. Setiap manusia itu sama. Jangan mendiskreditkan diri kita di hadapan orang-orang. Karena apa yang ada pada orang-orang itu ada juga pada diri kita sendiri. Bersyukurlah dengan apapun yang sedang kita rasakan saat ini. Bersabarlah dalam usaha untuk bangkit, dan tetaplah percaya diri. Katakan, selamat tinggal rasa minder. I'm a good people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.